sang bintang kejoranya dunia telah dilahirkan. Hello book besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Nah, di video kali ini aku akan merekomendasikan buku, tapi spesifik di dalam video ini aku akan rekomendasikan buku yang bertema Rasulullah SAW. Karena di bulan Januari ini kita memperingati hari Isra Mi'raj, jadi aku tuh pengen banget ngerekomendasiin kalian buku-buku yang bertema Rasulullah SAW. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu dan like video ini. Kalau sudah, kita langsung ke videonya. Oke, jadi di sini sebenarnya ada beberapa banyak rekomendasi buku yang bertema Rasulullah SAW. Tapi aku akan spill 3 judul buku. Aku suka banget tentang Rasulullah SAW, dan ini tuh memang bener-bener banyak sekali ilmu yang bisa kita petik setelah baca buku ini gitu ya. Buku yang pertama adalah buku judulnya Inilah Kisah Sang Rasul. Nah, jadi buku ini tuh ditulis oleh Asim Khan dan Toiris Miyah, dan buku ini diterjemahkan oleh Turos Islam. Dan di dalam buku ini itu merupakan buku yang menceritakan tentang kisah sejarah Rasulullah SAW, mulai dari beliau lahir, beliau berdakwah, terus beliau berdagang juga sampai beliau menikah hingga beliau wafat. Yang aku tahu ini tuh masih buku yang pertamanya. Buku pertamanya ini tuh cukup bestseller. Kalian bisa lihat di sini ada logo atau stiker bestseller, dan banyak banget yang rekomendasiin buku ini sebenarnya. Bagian pertama itu mulai hijrah dan pewahyuan. Jadi ketika Rasulullah diberikan wahyu sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terus bagian yang kedua itu ada perang Badar, kaum Ansor, dan perang Uhud. Kalau bagian ketiganya di sini ada perang Khandak. Terus ada fitnah terhadap Aisyah dan percobaan pembunuhan. Kita move on ke bagian 4-nya. Ini perjanjian Hubaidiyah, khotbah perpisahan, dan momen-momen terakhir. Jujur Li, sebenarnya pas aku baca buku ini di opening aja itu udah bikin menangis. Dimana Rasulullah itu diceritakan udah wafat gitu ya. Dan pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah itu menangis sejar-jarinya, yang kayak bener-bener gak rela gitu ya kan. Di lain sisi tentu saja Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai Rasulullah SAW, dan aku sangat highlight banget pada saat Bilal bin Rabah tuh benar-benar nggak bisa azan ketika dia mengucapkan Muhammad Rasulullah itu. Dia tuh nggak bisa karena saking nyeseknya tuh aku ikutan nyesek gitu ya. Pada saat baca buku ini, bayangkan betapa sedihnya sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, apalagi Abu Bakar juga. Sangat-sangat gak bisa kita deskripsikan dengan kata-kata betapa sedihnya mereka gitu ya kan. Melalui buku ini tuh bisa merasakan bagaimana kehilangan sosok penyejuk hati gitu ya. Setiap kisahnya itu benar-benar sangat-sangat luar biasa. Banyak banget kejadian-kejadian ternyata. Terus ketika Rasulullah dilahirkan itu benar-benar semesta itu seperti adem, diceritakan seperti itu. Bunga-bunga tumbuh subur, terus dedaunan ke hijau. Pokoknya kayak bener-bener semesta itu menyambut dengan kelahiran Rasulullah SAW. Itu aku kayak sedih banget, kayak bukan sedih sih, kayak lebih terharu gitu ya. Kejadian-kejadian yang kita petik mungkin kita tidak bisa dapatkan di mana aja. Dan di sini juga ada seperti ilustrasi, bisa kalian lihat gitu ya. Jadi aku cukup rekomendasikan buku ini buat kamu baca. Oke, buku yang kedua ini ada judulnya 3 Malam Bersama Penghuni Surga. Nah, kalau ini itu ditulis oleh Fuad Abdurrahman, dan ini juga terbitan dari Turos. Di dalam buku ini dia tidak hanya menceritakan bagaimana kisah Rasulullah SAW, tapi juga menceritakan bagaimana kejadian atau kisah para sahabat. Dan dalam buku ini tuh banyak sekali di highlight kisah-kisah sahabat yang kita tidak pernah diceritakan dimanapun ya. Seperti contohnya ketika Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya itu lagi kurma gitu ya kan. Dihidangkanlah kurma di depan mereka masing-masing. Hingga suatu saat Rasulullah ini tuh melahap semua kurma dan menyisakan biji kurma di piringnya. Jadi banyak banget Rasulullah makan gitu ya. Bukan Rasulullah, maaf Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu Ali bin Abi Thalib itu
banyak banget memakan Rasulullah. Sorry. Jadi pada saat itu Ali bin Abi Thalib banyak banget memakan kurma pada saat itu, dan karena malu dia itu yang paling banyak makan. Akhirnya biji-biji kurma yang sisanya tadi itu dia tuh taruh di piring Rasulullah gitu loh. Jadi kayak seakan-akan Rasulullah inilah yang banyak memakan buah kurma ini gitu ya. Ngerti kan maksud aku ya? Nah, hingga saat si Ali bin Abi Thalib ini bilang, menyeletuklah ya ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sepertinya kamu sangat lapar ya. Itu banyak sekali biji kurma di piring kamu," gitu kata Ali. Bukannya marah nih, Muhammad Rasulullah SAW itu bilang, Ali, yang sepertinya lapar itu bukan aku, kayaknya kamu deh. Karena lihat aja, biji kurmanya aja itu kamu nggak sisa saking kamu laparnya. Jadi kayak itu lelucon yang bener-bener masuk gitu loh ya kan. Mereka itu persahabatannya bener-bener kayak saudara yang nggak bisa lagi dipisahkan kayak gitu ya kan. Dan mereka tuh nggak ada yang baper-baperan gitu loh. Dan aku suka banget mereka itu saling loyal satu sama lain dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan aku mau rekomendasikan, buku ini bagus buat kamu baca untuk mengetahui bagaimana sejarah sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi buku yang ketiga, dan ini aku juga rekomendasikan banget buat kamu baca adalah, dan ini bukunya cukup populer, yaitu Muhammad Sang Influencer Dunia. Kalian bisa tahu Muhammad adalah nama yang paling banyak dipakai di dunia, sedunia gitu ya kan. Mungkin kalau kalian sadar itu banyak banget kita yang memakai bukan cewek ya, lebih banyak ke cowok gitu, banyak memakai nama Muhammad di depannya, dan itu memang benar-benar valid gitu ya. Dan Muhammad juga itu adalah salah satu tokoh yang terkemuka dan paling berpengaruh di dunia, dan yang sosok pertama itu adalah Rasulullah. Jadi kayak seandainya, sebenarnya kita tuh nggak boleh berbicara seandainya, tapi ini aku bilang kalau misalnya si Muhammad Rasulullah SAW hidup di zaman sekarang dan mempunyai media sosial, itu tuh followersnya tuh udah kayaknya hampir sebumi melebihi tokoh-tokoh dunia deh, mungkin kalau aku bilang ya kayak gitu. Dan memang terbukti pengikut Rasulullah SAW ini paling banyak dan mayoritas di seluruh dunia seperti itu. Actually sebenarnya aku tuh belum selesai baca buku ini, aku belum kelarin, tapi aku cukup suka dengan buku ini karena banyak banget yang rekomendasiin. Aku bakalan kasih tahu sedikit di belakangnya. Wahai orang-orang Yahudi, sang bintang kejora telah lahir. Nah, ini maksudnya bintang kejora ini Muhammad Rasulullah SAW. Tua dengan umur yang sudah meninjau, tubuhnya bergetar hebat. Dia merasakan ada yang berbeda pada malam hari itu. Saat langit menurunkan hujan rintik-rintik dengan tenang, malam saat angin bertiup dengan syahdu. Nama Yahudi itu meyakinkan mereka, sang pembawa perubahan, sang bintang kejoranya dunia telah dilahirkan. Sungguh ini adalah kesempatan bagi kita untuk meneliti letak keberadaannya. Dalam kitab yang saya baca dijelaskan bahwa ia dilahirkan pada malam ini, malam ke-12 Rabiul Awal. Aku kayak pas baca sedikit grupnya dan baca beberapa openingnya dalam ini kayak wow, ini mindful banget sih bener-bener. Ini cukup aku rekomendasiin juga sih karena sini tuh banyak sekali insight yang bisa kalian baca. Oke, itu dia rekomendasi yang aku pengen kalian baca tentang kisah-kisah Rasulullah SAW. Yang mana yang buat kalian penasaran atau mungkin kalian sudah baca di antara ketiga buku yang aku sebutin, let me know in the comment. Oke, sampai sini aja video aku. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.